Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mita Prilia, saya dari Bimba Kimangun Sarkoro, Bekasi Timur. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari keempat. Bagian A itu temanya pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Jawabannya, menyapa dengan senyum dan semangat dan penuh ceria. Contohnya, halo Dede Syafa, diantar siapa hari ini? Sudah sarapan belum? Apa sudah minum SUSU? SUSU-nya rasa apa? Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Apakah sudah siap bermain dan belajar? Lalu kita lakukan tepuk semangat, berdoa, dan bernyanyi. Lalu kita ajak berdialog dengan bahasa Bimba. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jawabannya, tentunya membuat murid ceria, happy, dan melakukan tugas yang mereka sukai. Pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Jawabannya, 1. Menanyakan sudah sarapan apa belum. 2. Diantar sama siapa hari ini? Sama MA atau sama PA. Yang ketiga, jadi setelah anak merespon pertanyaan dari kita, maka berdialog sudah dilaksanakan di kelas Bimba. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator memberikan rewards atau motivasi kepada anak? Jawabannya, kita berikan rewards seperti bertepuk tangan. Wah, Dede Syafa keren sekali hari ini. Pertanyaan ke-6, kapan motivator memberikan rewards atau motivasi kepada anak? Jawabannya, yaitu saat kegiatan inti sudah terlaksanakan dengan baik. Pertanyaan ke-7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Jawabannya, motivator harus selalu tersenyum, ceria, dan untuk penampilan, motivator harus berpenampilan rapi, wangi, dan bersih. Pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Jawabannya, motivator harus memvariasikan kegiatan dengan kemauan dan kemampuan anak. Pertanyaan ke-9, pertanyaan terakhir di bagian A ya. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya, tentunya tidak, karena setiap materi atau model yang diberikan motivator ini sesuai kemampuan dan kemauan anak. Lanjut ke bagian B. Pertanyaan pertama, yaitu temanya pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jawabannya, untuk hal pertama kali pengenalan setiap kegiatan pembuka, ada anak yang merasa asing dengan motivator barunya, namun ia tetap semangat dan penuh ceria. Dan ada juga anak yang langsung akrab dengan motivator barunya. Pertanyaan kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Jawabannya, selama saya magang di Bimba Kimangun Sarkoro, tidak ada yang murung, semuanya ceria dan bersemangat. Pertanyaan ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada kegiatan inti? Jawabannya, selama saya magang di Bimba Kimangun Sarkoro, semua murid selalu memiliki antusias dan semangat yang tinggi. Pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya, selama saya magang di Bimba Kimangun Sarkoro, semua murid mau dan senang melakukan apapun yang diberikan motivator. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya, ya pastinya ada murid yang merasa kesulitan, dan tentunya motivator kita harus membimbing dan membantu sampai bisa. Pertanyaan ke-6, pertanyaan terakhir di bagian B. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamanati. Jawabannya,
Semua murid memiliki karakter yang beda-beda. Ada yang langsung akrab, ada yang murung-murung, dan ada juga yang masih malu-malu. Lanjut ke bagian C, yaitu temanya pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jawabannya, yang saya rasakan tentunya kelas dalam keadaan ceria dan pastinya ada metode fun learning itu wajib, di mana kelas itu diwajibkan oleh semua motivator. Pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir di bagian C. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya, selama saya magang di Bimba Ki Mangunkarko, tidak ada kekerasan dan yang terlaksana di kelas Bimba. Lanjut bagian D. Temanya pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jawabannya, seperti tepuk semangat, berdoa sebelum belajar, dan bernyanyi serta berdialog umum. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jawabannya, seperti penerapan teori Bandul, evaluasi afeksi, atau evaluasi kognitif anak. Bisa juga dengan rewards. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Jawabannya, kegiatan yang sering dilakukan atau kegiatan inti yaitu dengan bermain baca-bacaan. Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Jawabannya, tentunya mengulang materi yang telah diberikan atau dipelajari, bernyanyi lagu pulang sekolah, atau berdoa setelah belajar. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir di bagian D. Berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya, durasi Bimba Interview adalah 45 menit. Sekian tugas belajar di luar kelas hari keempat. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.